Mari belajar bahasa Indonesia menganalisis cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis unsur intrinsik teks cerpen berdasarkan bukti dan atau alasan logis dengan bantuan visualisasi seperti sketsa tulisan tangan, gambar di Ibis Pen, gambar di Pinterest, Google, atau AI. Saya akan ajak Anda untuk berimajinasi dengan bantuan gambar dengan tujuan agar mudah membangun suasana dan memahami cerita. Pertama, pilih dulu karakter yang kamu inginkan. Kedua, pilih tempat tinggalmu. Sekarang kamu bayangkan tokoh yang kamu pilih tersebut sedang berjalan menikmati pemandangan di sekitar tempat tinggalnya bersama beberapa warga di sekitar, menikmati rasa aman dan tenang dengan perasaan yang bahagia. Tiba-tiba saja di hari itu segerombol pasukan dalam jumlah besar menjajah negeri tempatmu tinggal. Sejumlah tempat telah mereka kuasai. Mereka adalah orang-orang kejam yang tidak hanya akan menduduki negaramu, melainkan seluruh negara di dunia. Sudah banyak pasukan militer diturunkan untuk melawan mereka, namun tidak ada yang berhasil. Perkenalkan, inilah pemimpin kelompok penjajah tersebut. Setiap satu sosok membawahi ratusan pasukan. Kemudian kamu akhirnya tergerak untuk bergabung sebagai pasukan penyerang. Sekarang, pilih senjatamu. Pilih juga kendaraanmu yang akan kamu gunakan ketika bertarung. Nah, setelah kamu imajinasikan, sekarang kemukakan terlebih dahulu apa situasi tersebut. Bagaimana strategimu untuk mengalahkan musuh, atau bagaimana gambaran peperangan yang ada di dalam imajinasimu. Sekarang, simpan dulu imajinasimu, kembali ke dunia nyata dan kita masuk ke materi inti. Apa beda cerpen dengan cerita fantasi? Sebelum membahas perbedaan, ada persamaan dari keduanya, yaitu cerpen ataupun cerita fantasi termasuk jenis teks narasi yang sifatnya fiktif atau rekaan. Apa yang kamu imajinasikan baru saja dalam simulasi sebelumnya, itu tergolong cerita fantasi. Ingatkah kamu materi sebelumnya tentang teks fantasi? Sedangkan cerpen, karakter, latar kejadian, jalan cerita menggunakan latar belakang seperti kehidupan manusia di bumi pada umumnya. Tidak ada kekuatan gaib, makhluk aneh, atau tempat yang tidak mungkin ditemukan di belahan bumi manapun saat ini. Nah, itulah dia perbedaan antara cerpen dengan cerita fantasi. Sekarang, ayo kita berimajinasi lagi. Pilihlah karakter utamamu. Pilih teman dekatnya dan musuhnya juga. Pikirkan juga bagaimana gaya dan seperti apa gaya berpakaiannya. Seperti apakah sifatnya di sekolah. Dan apa yang membuat si karakter utama tersebut bermusuhan besar dengan tokoh antagonisnya. Selanjutnya, pikirkan bagaimana ia akan mengakhiri masalahnya dengan si antagonis. Berbaikankah atau justru akan mengalahkan si antagonisnya? Silakan gunakan bantuan menggunakan gambar dari internet ataupun sketsa kamu sendiri, kemudian ceritakan dengan temanmu. Nah, apakah ceritamu atau imajinasimu tadi jauh lebih realistis daripada imajinasi yang pertama? Jelaskan kenapa. Kalau begitu, kita akan ukur sejauh mana pemahamanmu dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen. Latihan pertama, ayo kita perlahan menganalisis kutipan cerpen berikut. Bukan saja sepi, tempat ini juga pengap. Tidak pantas sepertinya disebut perpustakaan sekolah. Seharusnya perpustakaan diisi oleh murid-murid yang belajar dan deretan buku yang memenuhi rak. Bukan perpustakaan yang seperti ini, tanpa satupun makhluk selain aku. Juga bukan perpustakaan yang hanya ada beberapa rak dan lemari dengan buku-buku berantakan dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di manakah lokasi si aku berada jika berdasarkan kutipan cerpen tersebut? Ayo desain imajinasimu menggunakan AI atau sketsa tulisan tangan. Kamu juga boleh mengambil gambar yang sudah tersedia di internet untuk menggambarkan bagaimana imajinasi kamu berdasarkan kutipan cerita tersebut. Apa yang baru saja kamu imajinasikan tentang lokasi kutipan cerpen itu dinamakan latar tempat. Silakan bandingkan dengan hasil sketsa atau gambar temanmu. Sekarang latihan kedua. Tebaklah apa watak tokoh berikut berdasarkan ciri-ciri fisik dan responnya terhadap situasi.
Bagaimana gambaranmu tentang Ibu Melati? Jika membaca kutipan cerpen tersebut, apa sifat atau kepribadian Bu Melati di mata pengarang cerpen tersebut? Sekarang, kenali lebih jauh tentang unsur intrinsik cerpen. Kedua aspek yang kita bahas sebelumnya yaitu tentang lokasi cerita dan sifat tokoh merupakan unsur-unsur intrinsik cerpen. Ibarat tubuh manusia, organ dalam tubuh manusia ibarat unsur intrinsik bagi cerpen. Jika unsur intrinsik ini tidak ada, maka bukan disebut teks cerpen. Setidak-tidaknya teks cerpennya menjadi cacat. Sebenarnya unsur intrinsik sangat rinci jika dibahas secara keilmuan. Namun, kamu cukup mengenal beberapa unsur berikut yang penting dan mudah dipahami. Cermati skema berikut dengan teliti, bahkan kalau perlu hafal dan catat. Pertama, latar. Latar berhubungan dengan yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan sehingga membentuk lokasi, waktu, atau suasana cerita. Misalnya, sebuah cerpen berlatar pada tahun 1947 di tengah hutan yang sepi dan mencekam. Kedua, tokoh. Bicara tokoh, selain tokoh protagonis dan antagonis, kita juga menganalisis sifat tokoh tersebut. Jika sebuah cerpen mengisahkan tentang seorang anak yang merantau dan bertujuan untuk sukses, kemudian sepanjang merantau itu ia mengalami hambatan. Salah satunya adalah penipu. Nah, tokoh yang merantau ini disebut protagonis. Sedangkan tokoh yang menghalangi protagonis mencapai tujuannya dengan lancar disebut antagonis. Selain tokoh antagonis dan protagonis, membicarakan tokoh juga kita menganalisis mengenai watak atau sifatnya. Watak tokoh merupakan sifat tokoh di dalam cerpen. Sifat ini dapat diketahui dari deskripsi fisik tokoh, bisa juga berdasarkan cara tokoh merespons masalah yang ia hadapi, dari dialog dirinya dengan orang lain dan banyak aspek lainnya. Hindari watak tokoh cantik, ganteng, manis, imut, dan sejenisnya, karena ini merupakan ciri fisik, bukan watak. Hindari juga watak tokoh baik hati, dikarenakan sifat baik hati ini masih umum, masih luas. Contoh, watak tokoh yang misalnya ramah, pemarah, bijaksana, pemalas, dan lain-lain. Unsur intrinsik ketiga yaitu tema. Tema adalah dasar cerita yang berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan. Contoh tema misalnya keluarga, persahabatan, percintaan, perjuangan, dan lain-lain. Unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Kamu cukup memahami dua alur saja, yaitu alur maju dan alur mundur. Jika kamu membaca cerpen mengisahkan cerita yang stabil dari awal hingga akhir, misalnya dari bangkrut hingga sukses, atau dari kisah zaman sekolah hingga menjadi seorang sukses, ini menggunakan alur maju. Namun, jika ada cerpen yang mengisahkan kronologi terbalik atau mengisahkan masa lalu, maka alur cerpen ini disebut alur mundur. Contoh, kisah orang sukses yang menceritakan awal mula ia sebelum menjadi sesukses saat ini. Nah, ada satu lagi yang istilahnya disalahgunakan atau terjadi miskonsepsi istilah pemaknaan yang digunakan oleh orang-orang mengenai POV, point of view. POV merupakan salah satu unsur intrinsik teks cerpen. Bahasa Indonesianya dikenal dengan sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang artinya bukan sebuah kejutan-kejutan dalam akhir cerita atau di pertengahan cerita ada sesuatu kisah yang di luar ekspektasi penonton. Tapi POV, sudut pandang pengarang adalah bagaimana pengarang memposisikan dirinya terhadap tokoh utama. Kamu cukup mengetahui beberapa jenis sudut pandang pengarang yang sering sekali digunakan oleh para penulis cerpen. Pertama, orang pertama serba tahu. Jika kamu membaca teks cerpen, tokoh menyebutkan dirinya di dalam cerpen itu menggunakan aku. Kemudian, ia bisa tahu apa yang terjadi pada tokoh-tokoh lainnya meskipun si aku ini tidak di tempat tokoh tersebut. Bahkan si aku ini bisa tahu isi hati dan isi pikiran orang lain. Maka cerpen itu menggunakan POV orang pertama serba tahu. POV kedua atau sudut pandang pengarang yang kedua yaitu orang pertama pelaku utama. Maksudnya pengarang itu seolah-olah menjadi tokoh utama dalam cerita yang ia buat. Biasanya POV orang pertama serba tahu juga sebagai tokoh utama. Namun ada juga yang tidak. Orang pertama tokoh utama artinya cerpen tersebut tokoh dominannya menggunakan kata aku ketika menceritakan kisahnya. Cuma dia belum tentu mengetahui isi hati ataupun isi pikiran tokoh-tokoh lain. Jenis yang terakhir adalah orang ketiga pelaku utama. Kalau sebelumnya adalah orang pertama, sekarang adalah orang ketiga pelaku utama. POV ini tidak menggunakan aku
aku untuk menunjukkan identitas dirinya, melainkan tokoh utamanya dijelaskan menggunakan nama tokohnya. Agar mudah memahami perbedaan, ayo latihan ketiga. Sudut pandang kutipan cerpen A menunjukkan bahwa cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga pelaku utama. Buktinya adalah penulis cerpen ini menamakan atau menyebut tokoh utamanya tidak dengan aku, melainkan dengan nama, yaitu Moana. Moana di sini merupakan tokoh utama pada kutipan cerpen tersebut. Kutipan cerpen B, sudut pandang pengarangnya adalah boleh orang pertama serba tahu, juga boleh orang pertama pelaku utama. Sekarang kita buktikan dengan alasan logis mengapa sudut pandang pengarang kutipan B adalah orang pertama serba tahu. Disebut orang pertama karena penulis menggunakan atau menamakan tokoh ini menggunakan aku. Perhatikan kalimat terakhir pada paragraf pertama. Aku mencoba menyapanya pagi ini. Perhatikan juga pada paragraf berikutnya. Hai Moana, nggak ke kantin? Sapaku sambil duduk di sebelahnya. Selanjutnya, bukti tokoh utama ini serba tahu adalah perhatikan pada kalimat ini. Dia masih belum bisa beradaptasi. Pikirannya kalut dan selalu ingin pulang sekolah cepat-cepat. Sepertinya ia masih kangen dengan sekolahnya yang lama. Dikatakan serba tahu karena tokoh utama atau si aku ini mengetahui isi pikiran Moana. C merupakan orang pertama pelaku utama. Mengapa disebut orang pertama? Perhatikan buktinya. Aku terkejut ketika segerombolan kakak kelas datang dengan wajah mengajak perang. Yang kedua, aku bingung mereka mau ngapain. Yang ketiga, aku mengangguk perlahan sambil mengingat apa yang sudah aku lakukan sehingga aku bikin masalah sama geng paling menyebalkan di sekolah ini. Agar kalian mudah menentukan sudut pandang pengarang, perhatikan deskripsi dalam teks. Jangan lihat dialognya. Dialog itu adalah teks ataupun kalimat yang berada di dalam tanda petik 2. Untuk memudahkan kalian menganalisis sudut pandang pengarang, jangan menganalisis kalimat ataupun kata-kata yang berada di dalam tanda petik 2 atau dialog tokoh. Analisislah di luar dialog. Unsur intrinsik cerpen terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah amanat ataupun pesan. Sebuah cerpen pasti memiliki pesan yang dapat kita atau pembaca jadikan teladan atau menjadikan rambu-rambu untuk menjalani kehidupan nyata. Pesan di sini tentu yang mengajak atau menyarankan kepada hal positif. Meskipun ceritanya tentang kasus kriminal, pasti pesan yang ingin penulis cerpen itu sampaikan adalah hal yang positif. Itulah unsur-unsur intrinsik yang paling dasar untuk kamu ketahui. Selanjutnya, kita akan mengenal unsur luar teks cerpen yaitu unsur ekstrinsik pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar!